Men, kameramen. Sini kamera. Kita ini apa sebenarnya yang dilakukan tadi? Lihat, Rai. Lihatlah, Rai. Lihat. Ini tadi ya ini Akan kubuktikan, Rai. dia ingin membuktikan kepada Bang G katanya. Coba dilihat kamera. Hati-hati kamera. Coba awas. Lihat penyiksaanku. Mereka kampung Ada Bang, men. jadikan budak-budakku. Ada pemuda yang disandranya, men. Yang hati-hati kamera. Apa? Akan kutukar orang-orang kampung ini dengan pusakaku. Kalau Tadi tidak ya. akan kuhabisi, akan kurantakan. Ini memaksa jantung siluman yang ada di Bang G. Teruslah kau menteri, biar mendengar. Ini nampaknya warga pemuda ini mau dijadi ketumbal, Bang. Kameramen, hati-hati kameramen. Wahai para lembut-lembutku, Ini manggil lembut kameramen, hati-hati kameramen. kita akan buktikan pada mereka. Tapi benar ini kameramen pemuda. Ini masyarakat nampaknya kameramen ya. Ayo. Benar Gi. Hati-hati kameramen. Ini harus diselamatkan ini sebelum Ayo penghuni Gunung Gede, bangkit. dia memanggil penghuni Gunung Gendit. Kita buktikan pada mereka kita mampu. Ayo, Mereka sangat penasaran kameramen. kita harus cari pengikut sebanyak-banyaknya. Ini harus kita lebih baik kita selamatkan warga ini kameramen. Kasihan kameramen apabila terjadi sesuatu. Kalian tidak akan bisa makan selama jantung itu masih dia. Kalian akan susah. Hei, apa kau? Apa maumu? Aku harus bertanya. Tolong. Aduh. Tolong. Hentikan mana? Tolong. Aduh. Tolong Ki. Setan kau. Cepat kau lagi sana. Mana tuh? Selamatkan dirimu. Apa yang kau lakukan dengan anak-anak muda di Justru kampung? apa maumu? Setiap hari kamu buat kekacauan di sini. Aku hanya ingin memastikan kau sudah bertobat atau belum. Hah? Hanya itu perintah dari Bang G. Apa yang harus kutobatkan? Sementara ilmuku sudah kalian kuras. Apa salahnya masyarakat? Apa salahnya pemuda-pemuda di kampung ini sehingga kau ingin kau jadikan Dan tumbal? apa salah juga pusakaku? Kalian rebut. Apakah dengan kau menumbalkan anak muda di sini bisa memanggil jantung siluman yang ada di tangan Bang G? Itu tidak mungkin terjadi. Justru tidak adanya jantung aku tidak bisa memerintahkan pengikut-pengikutku untuk menghancurkan kalian. Justru itu kau sengaja menyandra pemuda-pemuda, anak-anak di sini untuk kau jadikan tumbal, hanya untuk memanggil perewanganmu yang berada di padepokan Bang G. Itu tidak mungkin terjadi. Mana tuh? Hentikan semua Apapun yang tindakan terjadi, kamu. apapun yang terjadi akan kuperbuat. Aku tidak sudi kalah dengan Berei dan kalian semua. Walaupun kau tidak sudi kalah, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Selagi kita berbicara tentang kebaikan, apalagi ini di bulan suci Ramadan, Mak Dato, sadarlah. Jangan Tidak ada sampai urusan dengan kalian. masyarakat di sini terganggu, apalagi yang dekat di lereng Gunung Gendit ini terganggu dengan ulah-ulahmu membawa anak muda untuk kau jadikan tumbal untuk menebus jantung silumanmu yang berada di Bang G. Ini kekuasaanku. Tidak ada orang yang akan melarangku. Tindak tandukku di sini. Hah? Apa yang kau lakukan itu sebuah kesesatan, Mbak Datuk. Seandainya masyarakat tidak bisa menghentikanmu, kami, Bang G, aku akan siap menghentikanmu apabila kau tidak berubah perilakumu. Apalagi Aki melihat dengan mata kepala Aki, kau sudah menyiksa seorang pemuda untuk kau jadi ketumbal untuk menarik jantung Aku ingin siluman. membuktikan janjiku pada kalian semua. Sengaja aku ingin membuktikan janjiku. Itu perilaku yang salah, Mbak Datuk. Itu perilaku yang salah. Lebih baik kau tobat. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Tidak baik kau mendebar kebencian dan permusuhan. Mudah sekali kau bicara. Sementara kekuatanku kalian serap. Yakinlah, Mbak Datuk. Yakinlah kekuatan itu hanya milik yang maha kuasa. Kita di muka bumi ini tidak ubahnya seperti hamba yang lemah,
kita serahkan dengan yang maha kuasa kekuatan tersebut. Apabila dia mengizinkan, semuanya akan terjadi Mak Datuk. Jadi hentikan. Kau pandai bicara, kau berani datang kemari. Kau bernyali karena kau tahu aku sudah terkuras kekuatanku. Hah? Karena kami meyakini jantung siluman yang kau miliki sampai saat ini kekuatannya masih terkurung di Padepokan Bangre. Itulah kelicikan kalian. Itu kelicikan kalian. Kami tidak licik. Kami hanya ingin berusaha menghentikan tindak tanduk brutal yang kau lakukan dengan pengikut-pengikutmu seperti Tessa dan Jabrik. Sedikit banyak aku masih memiliki kekuatan. Walaupun kau memiliki kekuatan Mak Datuk, sadarlah, aku tidak mau menghajar, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Lebih baik kau sadar. Jangan uji kesabaranku Mak Datuk. Aku juga manusia biasa, ada batas kesabaran. Jadi jangan sombong kau di muka bumi Aku ini. tidak peduli dengan yang sabar-sabar kalian. Aku tidak peduli. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku berkarang tanah. Lebih baik kau lempar aku ke neraka daripada kekuatanku harus hilang. Harusnya kau yakin Mak Datuk, kekuatan itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, bukan bersumber dari iblis-iblis yang ada, yang kau bangga-banggakan, perewangan-perewangan yang kau bangga-banggakan. Itu tidak ada tanpa seizin Yang Maha Kuasa Mak Datuk, maka sadarlah. Itu Mereka ikut aku, mereka ikut perintahku. Apa kataku mereka turuti. Kalau kau memang masih jadi penguasa di Bukit Kendit ini, silakan kau panggil salah satu perewanganmu. Ya. Kau sedang aku. Panggillah. Pintar kau bicara. Karena kekuatanku kalian serap, sehingga aku tidak bisa memanggil mereka semua. Mereka hanya bisa menonton. Mereka hanya bisa melihat, tapi tidak bisa membantu. Karena mereka mempunyai perjanjian denganmu. Kau harus menyediakan darah-darah segar untuk jantung siluman yang kau miliki. Ketika jantung siluman tersebut tidak ada makanan darah, maka mereka akan membantah segala perintah-perintahmu. Kau buktikan sendiri. Api yang menjadi kebanggaanmu, kekuatanmu, sekarang tinggal asap dan puing-puingnya saja. Karena kekuatan tersebut selama ini yang kau banggakan, api bersumber dari kawah Gunung Kendit. Sekarang jantung siluman tidak bisa memberikan kekuatan lagi. Maka dari itu Mak Datuk, lebih baik kau sadar. Tidak ada sadar bagiku. Bunuh aku. Bunuh aku. Aku tidak mau membunuh seseorang, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Aku hanya ingin mengajakmu hidup lebih baik lagi. Hentikan semua tindak tanduk sesatmu ini. Aku tidak pernah menganggap kau sebagai musuh. Aku tidak pernah menganggap kau sebagai orang yang salah. Tapi mungkin perilakumu yang tidak pas di hadapan kami. Itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak akan pernah mengikut kalian. Ternyata kau masih memiliki kekuatan. Walaupun kalian kuras, aku tetap memiliki. Karena ini masih kekuasaan. Hanya saja perewangan bisa membantu. Disitulah kesalahanku. Kekalahanku pada kalian. Hentikan kau menyerangku secara diam-diam, Mak Datuk. Apalagi kau menggunakan perewang-perewang yang masih patuh kepadamu. Aku hanya ingin membebaskan masyarakat yang kau sandra dan ingin kau jadikan tumbal tadi. Anak muda tersebut harapannya masih panjang. Seandainya aku tidak datang ke sini, apa yang kau lakukan, Mak Datuk? Aku ingin buktikan pada kalian bahwa aku juga mampu menyandera orang-orang kampung sini untuk menjadi pengikutku. Itu bukan saja kau sandra, Mak Datuk, tapi ingin kau jadikan tumbal untuk memanggil jantung siluman yang berada di Padepokan Bangre yang saat ini terkungkung di Padepokan dan dia tidak memiliki kekuatan Bahkan lagi. siluman ular pun bisa kukirim untuk Remo. Apa yang dibanggakan oleh siluman-siluman, Mak Datuk? Ini bulan suci Ramadan, sadarlah. Aki tidak mau mengotori tangan-tangan Aki dengan darah ataupun perbuatan yang tidak baik. Lalu untuk apa kau datang kemari? Aku hanya melihat ada warga yang kau sandra yang ingin kau jadi ketumbal. Itu urusanku, bukan urusan kalian. Memang itu urusanmu, tapi akan menjadi urusanku apabila kau menyusahkan orang lain. Aku tidak peduli dengan pembicaraan. Walaupun kau tidak peduli dengan perbicaraanku, tapi kewajibanku untuk mengingatkanmu sebagai manusia, bukan sebagai siluman atau iblis. Ingat itu. Jadi apa mau? Aku hanya ingin kau hentikan semua tindak tandukmu. Tidak mungkin. Kau hentikan
memanggil siluman-siluman atau perewangan-perewangan Bolo Sewu yang ada di Gunung Kendit ini hanya untuk kepuasan nafsumu, hanya untuk mengikuti apa kata-kata si Pamuktesan itu mereka hanya menambah kebencian. Kami tidak pernah memusuhi mereka, ingat itu Mak Datuk. Aku tidak akan pernah percaya pada kalian. Aku tidak akan pernah percaya pada kalian. Kami tidak menuntut kau percaya dengan kami, tapi kami sebagai manusia mengingatkan kau, apa yang kau lakukan ini adalah kesalahan besar dalam hidupmu. Karena kita ini di muka bumi hanya hidup sementara Mak Datuk. Tidak ada keabadian. Keabadian yang kau Jangan kau. Kau pikir aku memang tidak memiliki ilmu lagi? Sehingga pandai kau bicara padaku. Aku tidak mau menyerangmu Mak Datuk. Karena ini di bulan suci Ramadan. Tapi jangan paksa aku untuk berbuat tegas di hadapanmu Mak Datuk. Pergilah. Aku tidak akan pergi sebelum memastikan bahwa kau tidak akan menyandera masyarakat lagi. Karena Aki sudah melihat dengan mata kepala Aki sendiri bahwa kau sudah mengikat seorang pemuda dengan ilmu gaibmu supaya dia tidak bisa. Untung seandainya Aki tidak menemukan apa yang terjadi dengan pemuda tersebut. Itu yang tidak pas di hadapan Aki. Ingat itu. Aki hanya ingin melihat kau menjadi lebih baik lagi. Aki sengaja diutus lagi Bangri. Apa yang kau lakukan di Gunung Kendit saat ini? Karena kekuatanmu separuh berada di jantung siluman tersebut. Kami meyakini kau akan terus menebak dendam dan mencari cara untuk mengambil kekuatanmu yang ada di sana. Ya, itu pasti. Itu pasti. Cukup 7 darah pemuda. Kekuatan itu akan datang kembali. 7 darah pemuda. Itu yang akan kau tumbalkan untuk menarik kekuatan dari jantung siluman tersebut. Benar. Karena kami itu pun mengetahui siluman-siluman yang kau satukan di dalam jantungnya tersebut tidak akan mematuhi perintahmu ketika kau tidak bisa menyediakan 7 darah pemuda atau 7 darah bayi yang baru lahir. Kau banyak mengetahui semuanya. Kami bukan orang yang paling benar Mak Datuk, tapi kami sedikit mengetahui apa yang ada di hatimu, apa dendam yang ada di pikiranmu. Karena di dalam jiwamu bersumber dari api. Api itu adalah hawa nafsu, ingat itu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Semuanya. Aku benci kata-katamu. Kenapa kau tidak mau aku sebut? Kau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Mak Datuk, di dalam tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur kehidupan. Api, air, dan angin. Tapi ketika salah satu tidak bisa kita kuasai, maka kita akan tertelan dengan kekuatannya itu. Ingat, ketika kita tidak bisa menguasai nafsu yang bersumber dari api dalam tubuh kita, maka kita akan terjerumus ke lubang yang salah. Tidak mungkin. Aku sudah menguasainya. Api kukuasai. Tapi hawa nafsu duniamu yang menggelora itu bukan menguasai berarti Mak Datuk, tapi kau yang dikendalikan dari hawa nafsu. Seranglah aku. Serang. Buktikanlah kekuatanmu. Mak Datuk, aku tidak mau. Aku tahu kekuatanmu berada di jantung siluman. Aku hanya ingin mengajakmu ke jalan yang lebih baik lagi. Tidak mungkin. Apapun yang terjadi. Apa yang kau lakukan Mak Datuk? Apa ini? Apa yang kau lakukan Mak Datuk? Kenapa leherku seperti dicekik Mak Datuk? Telan buah itu. Ternyata ini banyak bersumber dari darah-darah, butiran darah. Mak Datuk, aku tahu walaupun jantung siluman berada di tangan Bangri, kekuatanmu masih sangat luar biasa. Tapi aku tidak ingin permusuhan ini semakin dalam Mak Datuk. Lebih baik jangan pernah kau ingat lagi jantung siluman tersebut. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak ingat.
Pusaka aku harus kembali. Karena Gunung Gendik ini membutuhkan dia. Jadi kau akan tetap Madatu. Iya. Kau akan tetap mengorbankan pemuda-pemuda di sini Iya. untuk Aku siap. memenuhi hawa nafsumu, mengembalikan Datuk Siluman yang berada di Padepokan. Itu salah besar Madatu. Itu salah besar. Ketika hawa nafsumu semakin merajalela, maka kau akan semakin tersesat jauh. Madatu, ternyata pukulanmu masih sangat luar biasa. Ternyata di sini pun kau mengendalikan binatang-binatang buas, binatang-binatang yang bisa menyerang seseorang siapapun yang datang ke sini. Ternyata matamu cukup jeli melihat yang tidak kasat mata bisa kau lihat. Aku tahu dari tadi, getaran di dalam gunung ini sengaja terus menyerangku. Tapi karena Datuk Siluman tidak ada di sini, maka kekuatannya tidak sesempurna ketika kau memegang Datuk Siluman. Aku bukan tidak tahu bahwa kau menyerangku dari tadi. Karena di tubuhku terasa seperti gatal-gatal atau seperti tusuk-tusuk. Karena seranganmu seperti diam-diam. Aku bukan orang bodoh, Madatu. Tuh. Itu siluman semut. Baru siluman semut saja ku kiri. Kau Sudahlah Madatu, sadarlah Madatu. Bagaimana? Lebih baik kita ke Padepokan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Aki bersyukur. Walaupun kalian semua penipu. Penipu. penipu seperti apa yang kau sampaikan, Madatu? Penipu seperti apa yang kau sampaikan? Apa yang kalian ucapkan tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai, Madatu? Kalian ingin menukar. Banyak sekali serang-seranganmu di sini, Madatu. Kami tidak pernah berdusta. Tapi akal licik kalian yang membodohi kalian sendiri. Kami bukan tidak tahu. Ketika Datuk Siluman dan Gendit yang kalian pakai bagi anak buahmu, ketika kakimu disembuhkan, maka mereka akan menyerang kami membabi buta. Kami bukan orang bodoh, Madatu. Setan semuanya. Apabila kau ingin bertobat dan mengubah perilakumu dan tidak lagi bersekutu dengan siluman-siluman, Bang Gri akan menyembuhkan kakimu. Itu yang disampaikan dari Bang. Itu tidak mungkin terjadi. Aku harus menyusun kekuatan kembali. Tapi kekuatanmu yang salah, Madatu. Kau menyandera pemuda, anak bayi hanya dijadikan tumbal untuk menebus kekuatanmu yang saat ini tidak bisa kembali. Itu ritualku, jangan ganggu. Jangan kau ganggu ritual-ritual. Itu ritual yang menyesatkan, Madatu. Tugas kami untuk mengingatkanmu. Ingat itu. Aku tidak peduli. Jangan sampai Aku tidak peduli. aku bermain tegas kepadamu. Aku tidak. Jangan. Turunkan jarimu. Masih sombong kau, Madatu. Aku akan tetap seperti ini. Aku menghargaimu sebagai orang tua, Madatu. Bukan sebagai siluman, tapi sebagai orang tua. Maka dari itu, aku tetap berperilaku sopan santun kepadamu. Aku hanya ingin di sisa hari-hari tuamu, kau menemukan kebaikan di dalam hatimu. Karena kita tidak tahu kapan yang Maha Kuasa membolak-balik hati manusia. Setan semuanya. Kau tidak bisa menerima pendapat orang lain, Madatu. Kau pikir dengan ocehanmu aku akan mengikuti perintahmu? Itu tidak mungkin terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi di muka bumi ini? Semua bersumber dari kekuatan. Kurang aja kau, Madatu. Karena kau terlalu lama duduk di sini. Kau terlalu lama duduk di persemedianku. Semua kau. Kurang aja kau, Madatu. Kamu licik. Kamu manfaatkan kekuatanku. Kamu berani datang kemari. Karena kau sudah tahu. Aku bukan pengecut yang seperti yang kau bayangkan, Mbak Datu. Aku tidak mau menghajar orang yang tidak sempurna atau kekuatannya tidak ada. Tapi aku hanya mengingatkan. Kalau begitu pergi. Jangan ganggu aku.
Tapi hentikan ritual-ritualmu. Tawananku sudah kau lepaskan. Jadi apa lagi maumu? Itu tugasku, membantu sesama anak manusia. Ya. Seandainya aku tidak datang, apa yang kau lakukan? Ya. Kau bisa saja menghisap darahnya untuk memenuhi nafsu jantung siluman yang ada di dirimu. Iya, memang itu caraku. Tapi Jadi, walaupun saat ini kau lepaskan, sudah aku bilang, akan aku datang. hati-hati kameramen. Di sini banyak sekali aura-aura siluman yang tidak diberikan darah. Pergilah, pergilah kalian. Aku bukan tidak tahu. Hmm. Di sini kekuatan-kekuatanmu bersumber. Hmm. Apa yang kau lakukan di gunung ini? Kau tahu apa yang kulakukan? Sengaja aku memutari puncak gunung Kendit yang kau banggakan ini. Ini sebagai simbol dari kawah yang kau banggakan itu. Ya, Supaya aku tidak tersesat seperti yang lalu-lalu. Kau kira kami orang bodoh, Madat? Sudah, silakan, silakan saja. Apa mau? Silakan saja. Aku ingin lihat. Apa mau? Tidak ada lagi aura-aura negatif yang ada di sini. Karena siluman-siluman yang mengabdi kepadamu saat ini mulai membelakangimu. Ketika kau tidak bisa Itu kelicikan kalian. menghadirkan jantung Itu siluman di kelicikan lehermu. Karena kalian merampas jantung silumanku. Kami tidak pernah merampas. Tapi kau menyerahkannya dengan baik-baik. Apa yang kau bilang menyerahkan? Kami tidak pernah merampas hak orang lain. Tapi kalian menyerahkan dengan baik-baik. Karena kalian bodoh. Inilah Kamadatu. Walaupun kekuatanmu tidak sempurna, kau masih saja ingin menyerang semua orang yang tidak sepaham denganmu. Lebih baik aku mati daripada harus dibawa dengan kalian. Nah, Sudahlah Madatu. tidak mungkin mengikuti perintah kalian. Ingat. Kami bukan ingin memerintahmu. Kami bukan ingin menjadikanmu sebagai budak. Kami bahkan ingin mengistimewakanmu apabila kau segera menemukan kebaikan. Kami meyakini kau sebagai orang tua masih punya hati nurani. Pesan Aki, jangan pernah kau ulangi lagi kau ganggu warga. Apalagi ibu-ibu, bayi yang baru lahir. Darah perawan, jangan pernah kau ganggu lagi. Cukup pemuda tadi yang kau sandra. Nanti akan kau buktikan. Akan kau lihat apa yang kau lakukan. Aku tidak banyak bicara. Sudah lama Datuk. Ini hanya pesanku kepadamu. Hentikan semua tindak tanduk. Sebelum kami menghabisimu secara paksa. Ingat itu. Silakan. Aku tidak peduli. Aku tidak takut dengan ancaman-ancaman kalian. Aku bukan seorang pengecut. Kurang ajar kau Datuk. Telingamu sudah tertutup dari hawa nafsu. Iya. Sehingga kau tidak bisa mendengar siapapun yang berbicara. Iya. Aku pun bisa menghajarmu. Silakan. Tapi aku tidak Aku tidak mau, Mak Datuk. Aku tidak mau menghabisimu karena aku meyakini di hatimu masih ada kebaikan. Karena selama ini mungkin tertutup dari hawa nafsu duniamu, ilmu kegelapan yang kau bangga-banggakan. Ingat itu. Tidak ada awan kegelapan di muka bumi ini. Ketika awan gelap menutupi bumi ini, sinar matahari akan tetap masuk ke dalam bumi, menerangi hati-hati. Persetan! Semuanya! Kau pikir aku pengecut? Yang aja kau Mak Datuk. Ini kekuasaanku! Kekuasaanku! Hah? Kesombonganmu tidak bisa dihilangkan, Mak Datuk. Terserah, apa katamu? Baiklah, Mak Datuk. Aku hanya ingin sampaikan kepadamu. Hentikan semua tidak lalu dan jangan ulangi semua perilaku menjendera masyarakat di sini. Ingat itu. Kau pikir aku akan menurutimu? Itu terserahmu, Mak Datuk. Karena tugasku hanya mengingatkanmu. Ya sudah. Aku permisi. Tapi jangan pernah kau kembali membawa pemuda ataupun bayi-bayi. Aku melihat kau membawa teman-temanmu di lereng bukit ini.
Aku mendengar ada suara desis-desis kaki manusia di sini. Hah? Ternyata Kalian memang pengecut, selalu untuk menguntit. kau termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, Madato. Tapi sayang, keilmuanmu yang luar biasa kau gunakan hanya untuk kesesatanmu. Mereka lelembutku masih bisa memberitahu aku bahwa ada manusia yang masuk ke sini. Sudah, Madato. Walaupun mereka tidak bisa membantu. Sebelum kami mendatangimu dan menghabisimu di sini. Aku tidak peduli, aku bilang aku tidak peduli. Sombong sekali kau, Madato. Dirimu saat ini sudah tidak mempunyai kekuatan, kau masih sombong. Kau masih terlalu angkuh di muka bumi ini. Justru kalian yang laknat. Sudah tahu aku tidak punya kemampuan, tapi kalian datang kemari untuk mengacak-acaknya. Itu licik. Kami hanya ingin mengajak tentang kebaikan, Madato. Itu saja. Ya sudah, Madato. Jangan sampai kami datang kembali ke sini, kau masih seperti ini. Ingat itu. Ingat pesanku. Tidak. Kami tidak akan segan-segan memenggal lehermu. Silakan saja. Walaupun kau memiliki bulu sewu dan Tapi seribu sebelum kamu memenggalku, orang kampung ini akan kupenggal, akan kuhisap darahnya. Itu kau tugasku. semakin mendapat permusuhan kepada kami. Iya, karena kalian mengacak-ngacak di sini. Kami tidak pernah mengacak-ngacak. Aku hanya membebaskan masyarakat pemuda yang kau sandra hanya untuk kau jadikan tumbal penebus jatuh siluman tersebut. Peduli apa kalian? Tidak ada sangkut pautnya dengan Aku kalian. berbicara dengan iblis sepertimu. Iya. Tidak akan ada benarnya. Karena kebenaran hanya milikmu. Kekuatan hanya milikmu. Kesombongan hanya milikmu. Ingat, kita hidup di muka bumi ini hanya sementara. Ingat itu. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini di kehidupan yang batin. Memang kau pandai bicara. Aku tidak pandai bicara, Madato. Tapi aku menyampaikan apa yang disampaikan dari leluhurku, petuah-petuah dari leluhurku, sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Karena beda kita dengan... Kau tutup mulutmu. Wah! Kubuka mulutmu. Aku tidak senang dengan bicaraanmu. Sombong sekali kau, Madato. Sombong sekali kau, Madato. Sudah, aku hanya memberimu waktu berpikir supaya kau segera menemukan kesadaran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Pintu taubat terbuka, Buan. Jadi hentikan segala tidak tanduk kesombongan. Setiap hari kalian berbicara tentang tobat kebaikan, tobat dan kebaikan. Apakah aku mengerti? Madato, Madato. Ketika kita diturunkan ke muka bumi ini, hanya satu kita dibedakan dengan makhluk-makhluk ciptaanku. Kita hanya dibedakan dengan makhluk-makhluk lainnya, bahwa kita diberi akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu digunakan untuk kebaikan, untuk belajar di muka bumi ini. Ya. Jangan sampai kita terjerumus ke Aku lubang paham kesalahan dengan yang sama. kata-katamu. Aku paham. Apakah kau tidak tahu dengan kebaikanku? Mengajari mereka ilmu kedikjayaan untuk kesaktian mereka. Tapi ketika ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal tidak baik, Itu menurut pendapat kalian. Lain dengan menjadi pendapatku. ilmu yang tidak Aku baik. percaya dengan pupuku. Ngajar kau, Madato. Semakin kau memang menguji kesabaran. Silakan saja pukul aku. Iya, aku paham. Karena kau tahu aku tidak memiliki kekuatan. Sudah lama itu. Aku tidak mau menghajar manusia lemah. Aku kesatria sejati. Apabila kau memang nanti setelah menemukan kekuatan, kami akan datang. Tapi tubuhku Tapi hentikan semua tindak tandukmu. tidak mungkin. Itu pesanku terakhir. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Ketika yang Maha Kuasa berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kesombonganmu akan menelan tubuhmu sendiri. Ingat itu. Apapun yang terjadi, itu tidak mungkin. Jadi jangan sampai kau mengganggu masyarakat lagi. Pergilah. Baik, aku akan pergi. Pergi dari Gunung Kendit ini. Tapi aku hanya berpesan kepadamu, Madato. Hentikan kau mengganggu warga-warga yang ada di lereng Gunung Kendit ini yang ingin kau jadikan tumbal. Ingat itu pesanku. Sudah, kita kembali kepada pesan-pesan.